Halo, aku Indri. Jadi di video kali ini aku akan mereview sebuah buku dan ini merupakan video pertama aku dalam segmen review buku. Buku pertama yang mau aku review itu adalah buku terbitan tahun 2016. Mungkin dari kalian udah pernah baca bukunya. Yap, aku suka banget sama ceritanya, yaitu Tentang Kamu. Jadi, Tentang Kamu ini merupakan buku ke-26 yang ditulis oleh pakar fiksi yang karya-karyanya banyak digemari oleh pembaca, yaitu Terelie. Awalnya aku beli buku ini, aku pikir ini termasuk buku romans, ternyata bukan, melainkan buku biografi yang menceritakan karakter utamanya, yaitu seorang wanita yang sederhana, mulai dari lahir hingga tutup usia. Tapi walaupun begitu bukan buku romans, cuman tetap ada romansnya sedikit tapi manis. Oh ya, biografi di sini bukan termaksud kisah nyata ya, tapi kisah fiksi. Cuman pas kita baca bukunya, kita sampai kepikiran nih, tokohnya itu bener-bener ada nggak sih? Soalnya bener-bener real pas saat bacanya. Jadi kita mulai dari covernya dulu. Dari covernya sepasang sepatu, aku suka. Jadi kalau sudah selesai baca bukunya, kita akan paham nih dari maksud dan judul serta cover buku ini, karena sangat mempresentasikan isi bukunya tersebut. Dari artikel yang aku baca, buku ini dibuat oleh penulisnya dengan riset selama 1 tahun. Wow. Buku setebal 524 halaman ini menurut aku lembar demi lembarnya penuh dengan kejutan dan mengharukan. Serta tempat-tempat yang dijadikan setting dalam cerita ini merupakan tempat yang nyata. Contohnya kayak Pulau Bungin di Sumbawa, NTB. Nah, dari buku ini nih aku baru tahu ternyata ada Pulau Bungin di Sumbawa. Kayaknya main aku kurang jauh nih ya. Yang pasti isi dari bukunya ini kayak aku diajak berpetualang oleh seorang tokoh pengacara yang menelusuri kisah kehidupan seorang tokoh wanitanya, mulai dari 5 kota, 3 negara, dan 2 benua. Yang paling unik settingnya itu antara tahun 1940 sampai 2016. Jadi lanjut ke isi ceritanya. Cerita ini berawal dari seorang pengacara yang bekerja di firma hukum Thomson & Co, firma hukum di London. Dan pengacara itu bernama Zaman Zulkarnain. Ia ditugaskan menelusuri salah satu kliennya yang baru saja meninggal di panti jompo di Paris. Klien mereka yaitu seorang wanita tua yang berusia 70 tahun. Ini merupakan pemilik 1% surat saham di perusahaan yang besar. Jadi jika dirupiahkan kurang lebih 19 triliun. Jadi firma hukum tempatnya bekerja ini menyimpan surat keterangan yang pernah dititipkan wanita tua itu beberapa tahun lalu melalui pihak ketiga, yaitu melalui pos. Thomson & Co diberikan mandat untuk menyelesaikan harta warisan wanita tua ini seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Wanita tua ini bernama Sri Ningsih yang ternyata orang Indonesia, sama seperti kewarganegaraan asal Zaman. Itulah kenapa dia ditunjuk untuk menyelesaikan wasiat ini. Zaman dianggap bisa menelusuri kehidupan masa lalu Sri Ningsih dengan mudah. Tapi pada kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan karena hanya sedikit data yang membahas riwayat wanita tersebut. Belum lagi waktu yang diberikan untuk Zaman sangat sedikit dalam menyelesaikan tugas ini. Di sini kunci Zaman dalam menelusuri informasi mencari tahu kehidupan Sri Ningsih ada 3 poin utama yang dilakukan oleh Sri Ningsih. Yang pertama, Sri Ningsih ini tekun membaca. Dia belajar hukum melalui buku-buku yang dipinjamnya di Perpustakaan Nasional di Prancis. Yang kedua, Sri ini memiliki sebuah diari yang diserahkan kepada pengurus panti jompo. 3. Sri Ningsih ini senang menulis surat yang diberikan kepada sahabatnya bernama Nuraini. Jadi melalui buku diari dan surat-surat Sri untuk Nuraini ini, Zaman akan berkeliling ke 3 negara, 5 kota dalam menelusuri kehidupan Sri Ningsih, serta akan menguak misteri kehidupan yang selama ini terpendam. Seperti apa kehidupan masa kecil dan masa lalunya, bagaimana hubungan Sri dengan kedua orang tua dan adiknya, sesulit apa kehidupan yang dijalani oleh Sri,
Seberapa tangguh Sri dalam menghadapi berbagai cobaan? Bagaimana Sri menghasilkan pendapatan dan meninggalkan warisan sebanyak itu? Dan bagaimana kehidupan Sri di panti jompo? Serta berhasilkah Zaman menyelesaikan misinya? Semua pertanyaan itu bisa kalian jawab jika kalian baca bukunya. Menurut aku ada banyak persamaan antara kisah hidup Sri dan Zaman meski mereka berbeda generasi. Salah satu contohnya nih, di kehidupan percintaan baik Sri dan Zaman, mereka masih sama-sama melajang di usia matang. Nah, di sini nih, penulis menyelipkan pesan bahwa jika ada seorang yang masih melajang, bukannya sibuk mencibir atau nyinyir, tapi bantulah mereka untuk menemukan pasangannya. Terima kasih ya Bang Tere udah belain nih para jomblo sama single lila. Jadi jangan berkecil hati ya. Selama berusaha dan berdoa, pasti akan ada jalan menemukan jodoh, seperti Sri dan Zaman. Oke, pesan moral yang bisa kita ambil dari buku ini menurut aku ada 5. Yang pertama itu tentang kesabaran, yang kedua tentang persahabatan, yang ketiga tentang keteguhan hati, yang keempat tentang cinta, dan yang kelima itu tentang memeluk rasa sakit. Itu saja review aku tentang buku ini, semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi kalian untuk buku apa yang akan dibaca. Terima kasih dan sampai jumpa.